Top FM. More music variety. Top. Karena di SMP dan SMK itu saya udah mengikuti agama Islam. Waktu di SMP, SMA juga Udah mengikuti juga. Udah mengikuti. Pendidikan agama Islam itu. Nggih, benar. Luar biasa. Jadi pas kuliah pun udah terbiasa, jadi ikut aja. Walaupun tidak diwajibkan banget. Walaupun tidak diwajibkan, tapi tetap ikut. Nah, berarti tidak ada kendala ya. Nggak ada kendala. Walaupun basicnya memang UPB ini kan religi Islamnya memang sangat kental gitu loh. Benar. Nah, ini artinya bahwa memang di Universitas Peradaban Bumiayu ini tidak membatasi tentang ras itu ya. Ya, benar. Ya, ini luar biasa. Baik, terima kasih. Dan juga untuk Tomania masih di bincang-bincang kita untuk malam hari ini, dan juga masih bersama Mas Royke Loru agak belibet ya. Dan juga Mbak Fadila untuk malam hari ini di bincang-bincang kita masih di tema kita organisasi dan kegiatan UKM Universitas Peradaban Bumiayu. Namun sebelumnya kita break sejenak, ada beberapa yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Ya, baik teman, masih di 95.1 Inspirasi kita semua, dan masih di podcast Radio Singosari Top FM untuk Radio Talkshow. Untuk malam hari ini masih bersama teman-teman Universitas Peradaban Bumiayu untuk tema kita yaitu organisasi dan kegiatan UKM Universitas Peradaban. Yang mana untuk malam hari ini narasumber kita ada Mas Royke Loru, Ketua BEM UPB, dan juga Mbak Fadila Anggreni, Wakil BEM UPB Bumiayu untuk malam hari ini. Ya, terima kasih juga untuk Tomania malam hari ini, dan khususnya para teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu yang monitor siaran kami juga bisa di-share atau bisa menyaksikan secara langsung video streaming kita di jejaring channel YouTube Top FM atau juga di jaring sosial Facebook Top FM 951 Bumiayu, dan juga bisa di Instagram Top FM 91 Bumiayu dan Instagram promosi_universitas_peradaban, dan untuk Instagramnya BEM_UPB. Ini juga bisa untuk malam hari ini aktif ya, Mas Loro aktif ya. Aktif. Ya, Mbak Fadila ini lagi didengerin sama Bu Yuniar. Salam Bu Yun dari saya. Iya, kayaknya Saya nggak bisa lihat Bu Yun, tapi Bu Yun lihat saya. Iya, ini kayaknya Bu Yuniar lagi mantau terus ini kayaknya untuk malam hari ini. Ya, mantap Ziwun. Dan ya, untuk malam hari ini masih seputar bincang-bincang kita masalah keorganisasian di Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, dari 27 organisasi di Universitas Peradaban Bumiayu, yang paling menonjol biasanya paling diminati oleh teman-teman mahasiswa apa, Mas? Rata-rata sih, Pak. Rata-rata? Rata-rata. Ya, rata-rata sih. Hampir semua organisasi gitu. Ya, hampir semua organisasi. Kita punya SDM, sumber daya manusia di peradaban sendiri kan banyak, hampir 1600 mahasiswa. Sekarang? Ya, sekarang 1600 mahasiswa dengan 27 UKM organisasi di peradaban itu merata. Jadi tidak ada yang paling menonjol, tidak ada yang paling. Oh, berarti nggak ada yang wah ini yang biasanya jadi favorit gitu. Oh, tidak. Oh, itu biasanya lebih ke UKM-nya sih. UKM-nya, Tapi rata-rata lah semua banyak peminatnya, dan memang ya karena mewadahi sesuai dengan minat dan bakat mereka sih gitu. Jadinya lumayan gitu. Cuma memang di situ ada yang jauh lebih umurnya gitu aja sih, lebih ke umur organisasi itu terbentuk. Oh, jadi ya. yang tertua ini gitu. Ya, untuk kayak teman-teman mahasiswa misalkan kayak kelas kerawan itu biasanya masuk organisasi nggak? Kebetulan untuk di BEM sendiri ada. Yang dari kelas karyawan itu? Ya, ada 2 orang. Kebetulan aktif. Tahun ini mereka aktif, alhamdulillah. Mereka aktif di BEMU sendiri untuk kelas karyawan. Jadi nggak menutup kemungkinan siapapun itu yang mau masuk dalam organisasi silakan berorganisasi dengan baik. Tidak, dari BEMU sendiri tidak menolak
kamu tidak usah masuk di BEM UT ini. Kami selalu menerima welcome siapa welcome. aja. Ya jadi tidak dari reguler, dari kelas karyawan gitu ya. Ini intinya diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Oke. Ya Mbak Fadila mungkin di kegiatan di masa pandemi ini seperti apa Mbak untuk Kegiatan ya, organisasinya? ya, di organisasi dan juga di perkuliahan juga. Seperti yang sudah tadi dikatakan sih, kalau untuk organisasi akhirnya rencana kita kan hanya bisa berencana ya. Ternyata Tuhan berkata lain dan pada situasi menjadi seperti ini dengan adanya wabah virus corona, dan semua rencana organisasi dari 27 Ormawa itu akhirnya dialihkan melalui daring gitu. Ya, salah satu yang bisa kita laksanakan adalah mengadakan seminar online, webinar, perlombaan yang akhirnya kita lomba pun secara virtual kayak gitu. Dan Seperti banyak, apa lomba virtual? salah satunya kemarin ada lomba dari UKM LSMM itu mengadakan lomba bertemakan Ramadan pada saat itu, karena sesuai dengan Ramadan jadi kayak sahur mungkin, saya sedikit lupa. Dan kemudian kemarin terbaru dari UKM Peradaban Art Club itu mengadakan lomba virtual dance. Jadi di situ peserta mengirimkan video tarian mereka gitu. Jadi nanti penilaian dari juri. Nah, ini kemudian ini kan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini dari BEM sendiri untuk memperingatinya dan juga memeriahkannya seperti apa ini? Udah ada rencana belum nih? Ayo. Kebetulan kita belum ada rencana, Pak. Oh, belum ada rencana. Belum ada rencana karena kita masih dilarang untuk berkumpul. Memang dilarang berkumpul ini. Mungkin ada untuk teknis ke online-nya mungkin ada rencana, tapi kita lebih ke menyusun mengkonsepnya itu keseluruhan. Jadi tidak dalam waktu dekat karena kita perlu menyusun jauh-jauh hari, dan lebih tepat untuk acara puncaknya itu untuk Disnatalis nih, karena jauh sebelum ini ada wabah virus corona itu kita ingin Disnatalis universitas itu ada gitu dengan. Tapi mungkin karena ini situasinya seperti ini, ya kembali kita harus ubah haluan gitu. Jadi untuk kemerdekaan pun ya kita memperingati, tapi ya konsep dalam satu konsep itu gitu nanti. Berarti masih tetap di virtual lagi. Oke, dan ya sebelum kita closing di season terakhir ini, ya mungkin masing-masing mahasiswa dari Mas Loru dan juga Mbak Fadila, karena memang untuk saat ini memang untuk Universitas Peradaban untuk pendaftaran masih dibuka ya? Masih dibuka ya. Sama ini mungkin bisa menjadi salah satu motivasi untuk adik-adik kita yang untuk saat ini juga belum menjatuhkan pilihan untuk berkuliah. Ini mungkin bisa di Universitas Peradaban. Ini karena ternyata Mas Loru sendiri yang asli Ambon dan non muslim diterima dengan baik di Universitas Peradaban, ini juga menjadi satu hal yang positif. Kemudian juga Mbak Fadila yang memang walaupun aslinya memang asli Banyumas tapi gede di Kalimantan, dari SMA pulang ke Jawa lagi untuk kuliah di Universitas. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya mungkin motivasi untuk adik-adik kita yang masih bingung Mas Loru, biar mereka mantap berkuliah lagi. Ya, bagi teman-teman yang baru lulus SMA di peradaban, jangan jauh-jauh lah, yang dekat aja. Jangan takut ya. Jangan takut. Walaupun kita di desa, tapi secara ilmu dan lain sebagainya kita mampu. Saya yang emang notabene jauh dari ibaratnya orang timur, datang jauh-jauh kuliah di sini. Masa dari teman-teman yang dekat tidak mau. Oke, luar biasa. Gitu. Iya. Udah? Ya, Mbak Fadila? Kalau saya lebih ingin mengajak teman-teman yang Kalimantan turun ke Bumiayu biar merasakan sisi ademnya gitu, adem dalam hal memang situasinya yang dingin gitu kan, dan lingkungan yang memang benar-benar mensupport saya sih selama ini untuk jadi ya teman-teman sekitar Bumiayu, Brebes Utara, Tegal, Slawi ataupun Banyumas sekitarnya ya
ayolah lihat kami di sini ada Universitas Peradaban yang memang menurut saya tidak jauh beda dengan univ-univ lain, karena memang saya rasakan sendiri saya menjadi mahasiswa dan berkuliah di sana. Ilmu yang saya dapat dari mata perkuliahannya juga luar biasa gitu. Tidak kalah dengan teman-teman lainnya gitu. Jadi dimanapun tempatnya sebenarnya kitanya juga gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Loru untuk kedatangannya malam hari ini. Sama-sama, Pak. Sukses. Mudah-mudahan nilainya bagus. Amin. Amin. Bapak Dila juga terima kasih. Amin. Ya, Walaupun terima masih semester 7, bentar lagi ya. Ya, setahun lagi, Setahun bismillah. lagi. Oke, terima kasih juga untuk kedatangannya untuk malam hari ini, dan juga terima kasih juga untuk temannya semuanya. Ya, demikian untuk bincang-bincang kita untuk malam hari ini bersama teman-teman BEM Universitas Peradaban Bumiayu. Ada Mas Roke Loru, beliau ada Ketua BEM Universitas Peradaban Bumiayu, dan Mbak Fadila Anggreni ini Wakil Ketua BEM UPB Bumiayu juga untuk malam hari ini, dan untuk kedatangannya yang mana untuk tema kita adalah organisasi dan kegiatan UKM Universitas Peradaban Bumiayu. Dan terima kasih untuk semuanya. Bu Yuniar, terima kasih ya. Ya, malam hari ini Bu Yuniar selalu Halo Bu Yuniar. Bu Yuniar selalu aktif loh. Iya, luar biasa ya, ini tentu mantan penyiar. Yes. Salah satu ya my favorite. Iya, Suka announcer bercerita ya. seperti itu katanya. Iya, betul, mantan penyiar. Iya. Mau dikait Top FM tapi keburuan di Iya, Peradaban. pernah bercerita. Oke, matur suwun untuk semuanya temannya. Terima kasih sekali lagi untuk temannya yang selalu bersama kami, dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan malam hari ini. Saya Bayu Ahmad dan juga rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program Talkshow Radio Talkshow ini juga mengucapkan banyak terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top